Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Kita dipertemukan kembali untuk belajar matematika. Masih materi yang sama, yaitu bangun ruang. Tapi terlebih dahulu kita ucapkan syukur kehadirat Allah atas nikmat rahmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk bisa belajar kembali. Oke, kita di sini sekarang bangun ruang yang lebih khusus adalah tentang jarak. Untuk membicarakan jarak, yang pertama kita bicarakan adalah hubungannya dengan jarak itu adalah garis tegak lurus. Apa itu garis tegak lurus? Garis tegak lurus sebuah bidang jika garis tersebut adalah tegak lurus dua buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang. Jadi garis dikatakan tegak lurus bidang itu jika ada garis itu tegak lurus dengan bidang. Jadi ini ada pada bidangnya kita potongkan dua garis, kemudian kita tarik dari garis tadi, maka garis G ini adalah tegak lurus dengan bidang V di sini, bidang V-nya ini. Sehingga di sini bisa dikatakan garis G itu tegak lurus dengan garis A. Garis G juga dikatakan dengan garis tegak lurus dengan garis B. Sebenarnya bukan hanya garis A dan B saja. Kita buat garis sembarang pun dari bidang ini, garis G ini pasti juga tegak lurus. Maka seperti itu dikatakan adalah garis G ini tegak lurus dengan bidang V. Itu pengertian garis tegak lurus bidang. Sekarang kita akan melihat mempelajari tentang jarak titik ke bidang. Peragaan ini nanti akan menunjukkan jarak antara titik A ke bidang V. Mana tuh itu? Jadi garis titik A, ini bidang V-nya tadi, kita jatuhkan tegak lurus dengan bidang V. Jadi ini misalnya bola saja, titik A ini kita jatuhkan ke bidang V. Sehingga jarak titik A ke bidang V itu adalah panjang ruas garis ini. Bukan ya, dari titik A ke bidang tadi. Ini ya, jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang, kita ambil contohnya, kita contohkan pada kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 10 cm. Hitunglah jarak A ke bidang BDHF. Jarak A ke bidang BDHF. Jadi BDHF ini dihubungkan, inilah bidang BDHF. Berapa jaraknya? Kita coba kita hitung. Coba sama-sama ya. Jarak titik A ke bidang BDHF. Tadi bidang BDHF-nya ini BDHF. Nah, ini bidangnya. Kemudian ini kita tarik garis dari titik A tegak lurus dengan BDHF. Karena titik A berada di sini, kita tarik AP. Kenapa kok AP? Karena AP ini tegak lurus dengan BD. Jadi ini kita tarik garis tegak lurus. Ini tegak lurus di sini nih.
Kalau kita lihat tadi ABCD itu kan alas dari atau bidang dari kubus, sehingga berbentuk apa ABCD? Iya, berbentuk apa? Persegi. Persegi kalau ini A, C kita hubungkan itu dengan BD. Apa tuh AC? Apa BD? Iya, diagonal. Sisi kita potongkan itu berpotongan di tengah-tengah dan tegak lurus. Nah, sehingga ini kita potongkan, maka panjang AP adalah setengah dari AC. AC dengan BD itu tegak lurus. Kalau tidak percaya nanti silahkan dicoba dibuat persegi dengan panjang 10 cm. Ini AB 10 cm, ini 10 cm. ABC ini siku-siku. Gambar bukan siku-siku tapi ini siku-siku ya. Karena persegi lah, nanti terus silahkan dilipat. Apakah nanti perpotongan tengah-tengahnya ini siku-siku atau tidak. Nah, kita hitung sehingga setengah. AC-nya kan sudah tahu. Panjang diagonal sisi, iya menggunakan Pythagoras. AC, iya tapi bisa langsung. Kalau rusuknya A, maka panjang diagonal sisi itu kita bisa menghitung langsung. A akar 2. Diingat itu. Kemudian kalau diagonal ruang sebagai contoh misalnya AG, ini kan dua titik sudut yang berhadapan di ruangan dihubungkan, itulah diagonal ruang. Kalau rusuknya 10, diagonal ruangnya juga kita bisa langsung mencarinya berapa? A akar 3, diagonal sisi A akar 2, diagonal ruang A akar 3. Ya, kembali sini. AC tadi adalah 10 akar 2, maka setengah kalikan 10 akar 2. Sehingga panjang AP adalah 5 akar 2. Sehingga jarak titik A ke bidang B, D, H, F adalah 5 akar 2. Bisa? Ya. Oke. Kita lanjutkan jarak titik, masih pada jarak titik dan bidang. Contoh yang kedua sekarang, pada bangun ruang yang berbeda, pada limas. Ini limas segi apa? Dilihat alasnya. Ya, alasnya adalah segi 4. Kalau dindingnya berbentuk segitiga itu namanya limas. Tinggal dilihat alasnya. Oh, alasnya segi 3, maka limas segi 3. Oh, alasnya segi 4, limas segi 4. Ya, diketahui limas segi 4 beraturan T, A, B, C, D. Artinya apa? Iya, rusuknya semua sama. Dengan panjang AB 8 cm. Panjang TA 12 cm. Carilah jarak titik T ke bidang A, B, C, D. Jarak T ke bidang A, B, C, D. Bagaimana? Nah, seperti tadi. T, kita ambil contoh yang awal tadi, bola. Kita anggap bola. Bagaimana mencari jarak bola ke bidang? Ya, dijatuhkan tadi kan tegak lurus. Oke, kita bahas sama-sama. Jadi tadi ya, T, iya masih ingat toh, dijatuhkan tegak lurus di alas. Kita potongkan dulu. Ya, AC dan BD kita potongkan dengan tegak lurus. Kemudian T kita jatuhkan sehingga misalnya di titik P di sini. Sehingga TP itu tegak lurus dengan BD, tegak lurus dengan AC, maka tegak lurus dengan bidang AB CD. Sehingga jarak T ke bidang ABCD itulah kita mencari panjang TP. Ya, nah, untuk mencari panjang TP kita lihat. Ini ada segitiga TAP. Segitiga apa? Iya, segitiga siku-siku.
AC tadi merupakan apa? Ini diingat, ABCD karena beraturan. ABCD berbentuk apa ini? Segi empat yang istimewa apa? Iya, persegi. Persegi tadi pada kubus tadi, kalau diagonal sisinya dipotongkan. Iya, sehingga AP dengan PC kan sama, sehingga ini di tengah-tengah. Diagonal sisi, kalau rusuknya 8, tadi kan bisa dicari. Ya, sehingga berapa panjang AP? Oke, 4 akar 2. Dah, panjang AP tahu. Panjang TA tahu. Bisa tidak mencari panjang TP? Dia udah langsung ketemu. Teorema Pitagoresnya dimasukkan. AT kuadrat dikurangi AP kuadrat. Sehingga akar dari 12 kuadrat min 4 akar 2 kuadrat sama dengan akar dari 144 dikurangi 4 kuadrat 16 kalikan 2 32. Sehingga sama dengan akar dari 112. 112 itu berapa? 16 kali 7, sehingga 4 akar 7. Dah. Jadi jarak T ke bidang A, B, C, D adalah 4 akar 7 cm. Masih? Oke, contoh ketiga. Jarak pada kubus ABCDFGH dengan rusuk 9 cm. Carilah jarak titik C ke bidang BDG. Bagaimana mencarinya? Oke, ya kita sama. C ke bidang BDG tadi dicari. Ya, garis yang tegak lurus dari C ke bidang BDG. Nah, kita hubungkan tegak lurus ini. Ya. Nah, jarak titik C ke bidang BDG nanti CP ini. Kenapa? Karena CP itu tegak lurus dengan GT. GT dihubungkan. T-nya adalah perpotongan diagonal sisi pada alas. Kemudian dari C ini tarik tegak lurus, tarik ke E tegak lurus, yaitu di titik P. Berapa panjang CP? CP itu kalau kita lihat di sini kan sepertiga dari CE. CE tadi merupakan apa? Diagonal ruang. Diagonal ruang kalau rusuk kubusnya 9. Berapa diagonal ruangnya? A akar 3, 9 akar 3. Sehingga kita bisa langsung CP sama dengan 3 akar 3. Jadi jarak C ke BDG adalah 3 akar 3 cm. Demikian pelajaran kita. Pembahasan kita untuk mencari jarak titik ke bidang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita bisa melanjutkan untuk pembahasan jarak yang lain. Oke, saya rasa demikian. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dari saya ada salah kata, saya minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.